Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali bertemu bersama saya, Yayan Nuryanti, dalam edisi video pembelajar minggu kedua bulan Agustus tahun 2023. Melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya, masih dari buku The Art of Social and Emotional Intelligence, di mana ada 4 kemampuan inti dari social intelligence sendiri. Minggu kemarin saya sudah membahas mengenai negosiasi. Adapun minggu ini saya akan membahas kemampuan yang kedua, yaitu relasi. Dalam istilah sosiologi, relasi itu berarti hubungan antar sesama. Menurut Michener dan Delamater dalam Hidayati tahun 2014 halaman 22, relasi sosial itu disebut juga hubungan sosial, merupakan hasil dari interaksi atau rangkaian tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya itu timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Di sini disebutkan ada 4 tahapan terjadinya relasi sosial. Yang pertama, zero contact, yaitu kondisi di mana tidak terjadi hubungan antar dua orang. Tahapan yang kedua yaitu awareness, yaitu seseorang itu sudah mulai menyadari adanya kehadiran orang lain. Tahapan yang ketiga yaitu surface contact, yaitu orang pertama itu menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu mutuality, yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara dua orang yang tadinya itu saling asing. Menurut Spradley dan McCarthy, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antar individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola yang disebut pola relasi sosial. Hal itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, relasi sosial asosiatif, yaitu proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu. Lalu yang kedua, relasi sosial disosiatif, yaitu proses jadinya itu terbentuknya oposisi, misalnya persaingan. Dalam komunikasi terdapat sub pembelajaran yang disebut dengan public relation. PR sendiri merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar kelompok ataupun antar individu dengan kelompok. Misalnya pada masyarakat perusahaan, terjalin relasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Apa saja sih manfaat memiliki relasi? Apa pentingnya, apa manfaatnya? Di sini disebutkan ada beberapa manfaat jika kita memiliki relasi. Yang pertama, dengan relasi yang tepat, sejumlah keinginan bisa tercapai. Contohnya, marketing yang jeli mencari peluang tentunya bisa memanfaatkan relasinya untuk menawarkan barang atau jasa yang dijualnya. Hal itu adalah contoh kecil dari manfaat memiliki relasi. Lalu manfaat yang kedua, relasi bisa membuat Anda terbebas dari masalah. Percaya atau tidak, memiliki relasi yang erat dengan seseorang bisa membuat Anda terbebas dari masalah. Misalnya masalah keuangan. Mengingat hubungan baik yang dimiliki, tak menutup kemungkinan relasi Anda suatu waktu akan dengan senang hati meminjamkan uang kepada Anda sebagai bantuan ketika Anda membutuhkan. Lalu manfaat yang ketiga yaitu hubungan baik dengan teman lama suatu hari nanti pasti akan berguna. Menjalin pertemanan untuk menambah relasi itu kan tidak hanya dengan orang baru ya. Teman lama yang mungkin sudah dalam kurun waktu relatif lama tidak berjumpa dengan kita pun bisa menjadi bagian relasi yang pengaruhnya itu tidak bisa kita anggap remeh. Kita tuh tidak tahu bagaimana nasib seseorang di masa depan. Bisa jadi kawan yang dulu kita pandang sebelah mata karena kondisi ekonominya saat ini mungkin dia jauh lebih sukses kondisinya daripada kita. Lalu manfaat yang berikutnya yaitu relasi bisa membuat pekerjaan lancar.
Kerja sama tim adalah salah satu faktor penting dalam dunia kerja. Tidak dipungkiri lagi, relasi yang kita bangun dengan rekan kerja pasti akan mempengaruhi pekerjaan kita. Lancar atau tidaknya, pekerjaan kita akan sangat bergantung kepada bagaimana sesolid apa relasi kita dengan rekan kerja. Fakta di lapangan menunjukkan, sekalipun secara individu Anda cukup berprestasi, kendala akan sering ditemukan dalam pekerjaan Anda selama Anda tidak melibatkan tim. Untuk itu, hilangkan ego atau cara pandang terkait Anda lebih baik atau Anda lebih mampu. Realitanya, Anda tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain. Lalu, manfaat yang terakhir yaitu banyak relasi akan membantu Anda memahami sifat setiap orang. Pada dasarnya, setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara satu sama lain. Namun, yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara kita menghadapi sifat relasi kita. Untuk dapat mengasah kemampuan tersebut, maka kita harus banyak berhadapan dengan banyak orang, sehingga pengalaman kita akan semakin banyak. Pastinya, kita akan bisa dengan mudah mempelajari dan beradaptasi dengan berbagai macam sifat orang. Dengan seringnya Anda bertemu dengan relasi Anda yang berbeda-beda, secara tidak langsung, Anda sedang mengasah insting yang berguna untuk menganalisis karakter relasi Anda yang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di bab relasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan mungkin pembahasannya masih di bab relasi, yaitu manfaat menjadi master networking dalam karir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.